openingnya biasa aja. Selamat datang di us kamu kita. Ini dia Salto, salam tongkrongan bersama si yang bertamu tapi tidak nyopot sendal. Lihat. Loh, lihat. emang harus nyopot? Lihat. Anda melihat nggak di antara maaf. di antara orang-orang rumah ini tidak ada tidak ada. Nah, dari tadi saya diemin aja karena saya nunggu itu. Saya nunggu itu. Oh gitu. Gila banget. Gila. Emang gue kecewa nih, Dit. Gue yang ngajarin lu nongkrong. Harusnya lu tanya dulu, ini sendal copot nggak ya? Gitu. Iya, bener. Gue punya pembelaan. Apa? Terakhir kali main ke temen gue. Ke rumah saudara gue. Saudara gue baru ada rumah, terus gue main ke rumah dia juga. Pas gue lagi masuk, lu copot sendal? Gue copot sendal. Sudah bilang, pakai aja nggak apa-apa. Ya itu ada acara apa waktu itu? Selamatan rumah? Bertamu aja? Bertamu aja. Nah, rumahnya di mana? Hah? Rumahnya di mana? Di Jalan Daksa di Senopati. Nah, gini, Bapak Dit. Kalau ini Senopati. Iya, tahu. Maksudnya ya nggak mungkin rumahnya yang kayak rumah tapi semi apartemen, ngerti nggak sih? Kan sekarang banyak rumah-rumah kecil tuh yang cuma luasnya cuma 50 meter. Rumah klaster. Iya, klaster, cuma satu rumah itu cuma 50 meter terus tapi dibikin 3 lantai gitu panjang ke atas. Iya. Bukan kayak gitu. Itu tuh pasti rumah gede dong rumahnya Gede, saudara lu. ada kolam renang. Ya wajar kalau. Lah kenapa apa bedanya? Emang bedanya gimana? Emang kalau rumahnya panjang ke atas berarti sendalnya harus dicopot? Harus dicopot karena buat apa? Karena itu udah pasti langsung ke ruang inti. Kalau rumahnya gede itu kan paham gak sih ada area make sense ya. Iya kan, ada banyak area-area yang kayak misalkan kena daerah yang emang langsung area yang emang langsung ke luar. Iya. Yang emang pasir masuk apa segala macam. Jadi sendal masuk juga nggak masalah. Terus keramiknya pun desainnya emang yang buat pakai sendal bukan buat. Iya sih. Ya. Cuma gua tuh sekarang bisa nggak ngebantah gua? Iya benar, itu benar. Iya. Tapi gua tuh sekarang lagi mengasosiasikan kayak memori gue di satu tempat dengan tempat lain hanya karena ada konektornya. Contoh ya. Contoh. Tadi pas gue datang sini, gue bilang ke asisten gue kan, lagi ada yang dibangun depannya, udah ngetok-ketok kan. Gue mikir nanti soundnya gimana gitu. Tapi di kepala gue, oh ini ada rumah baru nih. Iya kan? Begitu gue masuk, gue tuh ngoneksiin ke rumah saudara gue. Rumah saudara gue baru. Oh berarti gue masuk aja kali. Nah kemarin di balik papan Pak. Gue lagi ngopi kan, lagi ngopi di Gloria Jeans, di Cafe Gloria Jeans. Gue lagi ngopi nih. Oh kemarin gue lagi ngopi juga di hotel. Pas di hotel sebelah sini ada meja, jadi gue suka taruh meja. Nah, karena lagi ngopi, gue lempar ke lantai. Gue lupa itu nggak ada meja karena tempatnya beda, ngerti nggak maksud gue? Ngerti nggak sih maksud gue? Ngerti. Cuman kan maksud gue gini, Dit, kayak lu tidak bisa memukul rata tempat yang sudah lu datangi. Gue nggak tahu. Sekarang gue lagi kayak gitu, aneh banget. Kenapa? Kalau rumah yang tinggi kaki gini? Gak apa-apa. Kan asal nggak pakai sendal. Tahu kan? Gua nggak tahu makanya kan beda lagi nggak? Kalau nggak boleh kan? Selama nggak pakai sendal nggak apa-apa. Boleh dong. Boleh. Sebenarnya kalau misalkan pakai sendal juga nggak apa-apa sih. Kalau gue jahat mah gue diemin aja. Nanti kok itu bertamu ini? Emang iya? Di kolom komentar biar netizen yang menilai. Oh pantesan di agak lain kayak gue pakai sepatu. Pakai nggak ya? Pakai sendal, pakai sepatu waktu itu. Sepatu, lupa. Cuman kan dia kan emang semi outdoor. Enggak di dalam kan? Iya memang di dalam. Cuma dibuka di sampingnya ada pintu itu kan. Maksudnya masih agak ya orang boleh lah, lumrah lah. Nggak ada sendal ya. Tapi pernah nggak ada teman lo datang ke sini, terus dia pakai sendal? Nggak ada. Nanti ke dalam kan, maksudnya. Kalau pakai sendal gitu ya? Sampai luar, terus buka sendal di luar, ada. Begitu ya? Iya, tadi aja kan udah dicopot pun kan tetap ditaruh di sebelah kan di sini kan? Ya kan masa ke situ kan durasi kan. Oh enggak masalah. Ya tapi apa yang membuat lu tuh lagi mikir apa sih, Dit? Maksudnya sekarang lagi mikir apa sampai kayak lu ini dari rumah saudara lu yang di Jalan Daksa sama Uus yang di Ciputat yang udah pasti kan secara kelas rumahnya berbeda, terus lu memperlakukannya sama. Kalau buat gua sih berarti enggak, gue nggak ngebayangin ke arah situ. Enggak, maksudnya kan kayak gue sih senangnya adalah karena lu semuanya setara gitu. Semuanya ya satu. Ya rumah. Iya kan? rumah satu sendal ya semuanya pakai sendal gitu. Iya kan. Lagian lu juga ada itu sepatu di situ. Pertanyaan gue, ini kan ada rak sepatu di sini. Iya.
Lu pakai sepatunya di dalam apa di luar? Kan lo mau pergi nih, ini rak sepatu lo. Ini lu bakal salah lagi di sini sebenarnya. Coba. Coba. Ini kan makanya area ini gue kosongin kan. Area ini gue kosongin. Jadi kalau misalnya ini tuh area misalkan masih pakai sendal masih nggak masalah. Nah gue kira, karena ada sepatu di situ kan. Lu tadi pakai sendal terus ke toilet kan? Iya, kamar. Ke kamar kan, terus ada WC di situ kan? Iya. Terus lu ke karpet nih, Dit, gitu. Ada karpet di sini. Apa? Gue nggak sadar ada karpet. Nggak sadar. Gila lu lagi kenapa, Dit? Nggak, emang kayak gitu aja, Emang gue nggak engage aja. Emang nggak engage aja, emang dari dulu juga gitu sih. Ya emang betul sih, cuma maksud gue tuh kayak... Soalnya kemarin gue diceritain Bang Abdel. Apa? Kan gue ke podcastnya Bang Abdel, ke rumahnya dia. Terus gue lupa apa gitu, terus dia bilang, ingat nggak lu pernah lupa kencing? Maksudnya lupa kencing? Iya, kita lagi acara di Suca, terus kan kita suka janjian kalau mau kencing. Bang Abdel ke WC yuk, ayo temenin gitu kan. Kencing, terus lo di depan urinal, diem kan, terus keluar lagi. Kita mau syuting lagi, terus lo bilang, sorry bang, gue ke WC lagi, tadi lupa. Tapi gue udah di depan urinal. Lu lagi mikir apa? Pas lagi di urinal itu lu lagi mikir apa? Gak tahu, lupa gue. Itu Suca lagi kan? Iya. Kayak 7 tahun, 8 tahun lalu kan? Iya. Dari dulu kayaknya berarti. Ya kalau masalah lu nggak peka dengan kayak gitu-gitu sih gue sebenarnya nggak masalah. Cuman gue tadi kaget aja gitu kayak. Gue kira ada sadarnya gitu kayak. Maksud gue kan dia kan sadar waktu naro yang di Glory Jeans itu Gloria Jeans itu naro itu nggak ada meja kan. Lah sadarnya tahu nggak kenapa? Pas jatuh itu kan? Pecah. Ya pas pecah kan? Iya, makanya pas gue bilang kayak ini kayaknya nggak bisa pecah nih sendal kan, makanya gue tegur. Itulah pecah gelasnya di situ. Bener. Iya. Ini kayak lu nih, misalkan ada di acara anak-anak, entah acara stand up atau mungkin ada kondangannya siapa gitu, ada lu di situ tuh kayak gue ngobrol sama satu nih, oke ngobrol dulu banyak ini. Kalau lu kan, hey, gitu. Iya, bener. Gitu. Dan itu cuma gimana itu nih? Misalkan nyapa satu orang. Terus ada satu orang lagi. itu maksud gue. Apa? Ya maksudnya ya udah kalau lu tuh datang untuk ke kondangan, salaman sama mempelai, udah. Ya iya, emang iya. Ya iya makanya. Ya udah. Makanya gue tidak mempermasalahkan ketika lu kayak gitu kan kalau buat orang yang nggak kenal sama lu kan kayak anjing ngobrol dulu kayak Dit, apa kayak Dit kalau lu gitu-gitu doang kayak gitu kayak. Ya apalagi? Kayak ke fans. Enggak, tapi apalagi Us? Iya, maksudnya apalagi? Kan, boleh gitu kayak ngobrol tipis-tipis aja gitu kayak kemarin komedi chaos beneran chaos lu gitu kayak. serius. Ngomongin serius misalnya. Iya, misalkan ke situ ngobrol ke situ kayak oh iya itu pas lagi pandemi lagi itunya. Kan ada syutingnya gitu. Misalkan lu bisa ada ngobrolan pendek di situ. Gue salam dulu ya gitu. Kan kalau Us, yuk mari. Apa? Nih, kondangan. Ketemu apa? Komik juga misalnya. Ya, ketemu bukan komik lah, teman. Apa nih? Teman apa dulu nih? Teman main Mobile Legend. Teman aja, teman yang cerita, teman cerita. Apa itu teman cerita? Apa teman cerita itu apa? Apa ya? Gini, apa ini teman cerita nih apa? Kayak misalkan kayak lu telepon gua nih misalkan. Us gue pengen ini nih, pengen ngobrol ke rumah dong gitu. Oke, gitu. Terus gua datang ke rumah lu kayak anjing hidup ya sih gitu. Lu bangsa tau gak? Kemarin itu itu ada teman cerita. Teman buat cerita? Iya. Kan bisa lewat telepon. Kayak. Iya kan? Ngerti. Kan pertama lu pasti sibuk. Enggak juga. Ya misalnya katakan. Iya. Kasian banget Us ke rumah gue cuman buat kayak gue ceritain. Kan gue bisa ini. Praktis. Iya kan? Ya buat apa Us? Iya. Buat apa? Cuman kan maksudnya kayak mungkin ini ada teman cerita lu yang lu suka telepon itu, misalkan. Nggak ada. Ya emang gua nggak ada. Emang gimana? Gua nggak tahu konsep teman cerita itu apa. Gua nggak paham. Temen cerita gitu kayak temen yang kayak lu percaya satu orang yang gue tuh bisa cerita apa aja gitu sama dia. Iya buat apa gue cerita? Misal apa? Contoh. Pohon, misal ini rekayasa ya. Maksudnya ini nggak terjadi beneran. Pohon tetangga jatuh nimpa atap rumah gue. Contoh. Iya. Gue telepon lu. Us. Iya. Parah nih. Pohon tetangga jatuh nih nimpa atap. Iya. Buat apa
Buat apa lu tahu itu, Us? Iya, Ya kan Sahrul aja tuh, Sahrul ketawa dia ngerti. Tapi kalau misalnya masalahnya kalau cuma yang kayak gitu-gitu tuh biasanya nggak diceritain ke orang, ngapain? Lah, ya udah itu lo tahu. Nggak, Itu lo maksud gua tuh- ngerti. Ya itu lo tahu, lo Cuma nggak usah cerita ke orang. ada beberapa hal yang emang temen cerita tuh bukan ceritain yang kayak gitu, yang lebih sifatnya lebih emosional gitu. Kayak misalkan kayak bapak-bapak nih, misalkan anaknya bandel atau anaknya gimana terus kayak, lu kalau treatment ke anak kayak gimana sih gitu, kayak kalau gue gini. Apa nih? Misalkan treatment ke anak, perlakuan ke anak, cara parenting ke anak kayak gimana gitu. Oh, nanya soal parenting? Iya, cerita kan dia cerita soalnya gue udah ngelakuin gini, tapi anak gue masih gini nih gitu. Gue penasaran kalau lu kayak gimana, buat referensi aja. Itu gue ada. Di Bintaro Mentari psikolog anak. Bukan kerja, bukan teman yang lu bayar kayak Ya, gue sejam ngobrol ya sama lu. Tapi kan dia bener ininya masukannya. Iya betul. Ya, betul kan? Dia bener masukannya. Gue tidak menyalahkan orang yang ke profesional. Iya. Profesional help nih. Iya. Gue tidak, kontol. Nggak, gue nggak ngerti esensinya, Us. Gue nggak ngerti lo minta pendapat orang. Ya. Yang mungkin juga belum tentu benar. Ya. Sedangkan dengan waktu yang sama, lo bisa datang ke orang yang belajarnya itu. Tapi kan orang yang belajar itu pun dia juga belajar kan. Maksudnya dia menilai, dia akhirnya bisa menjadi seorang profesional karena dia punya jam terbang dong, punya experience dengan banyak tipikal orang yang datang ke dia kan. Betul. Dengan background history yang beda-beda itu kan, yang akhirnya mereka bisa jadi kayak, oh ini ada referensi gua, biar bisa gua sebagai sebagai contoh, pernah ngelewatin ini, jadi gua bisa dengan ilmunya dia di-filter dengan ilmunya dia jadi cocok buat lu gitu, ya kan? Iya. Kan ya yang gua tuh nggak salah lu ngobrol sama mereka, cuman orang yang profesional pun butuh temen cerita. Psikolog gue butuh temen cerita. Iya pasti. Kan psikolog kan suka kasih tau kayak, coba deh kamu cerita sama temen kamu, suka ada begitu. Iya ya. Nggak tahu deh, gue nggak pernah denger tapi kalau dari psikolog anak gue. Ya karena itu masalahnya masalah psikologis anak, bukan psikologis lu. Oh, iya sih. Karena lu takut dites kan. Sama psikolog. Tes apaan? Tes kejiwaan. Oh ya? Kan orang tahu lu psikopat kan. lu nggak mau semakin sah gitu, lu tuh nggak mau semakin sah. Nggak, tapi gini. Temen cerita. Ya. Maksudnya, ya untuk apa kita cerita ke temen itu, gue masih nggak ngerti gitu loh. Ketika kita cerita ke temen, lu mencari apa? Apa yang lu cari? Masa curhat soal istri misalnya gitu. Istri gue lagi. Iya. Istri gue kemarin masa ngomong gini soal gue gitu. Iya. Lalu? Ya kalau Nggak semuanya bisa kayak nggak semua. Gue minta kopi. Minta tolong bikinin kopi ke istri. Terus ternyata istri gue lupa nggak dibikinin kopinya. Gue keburu kerja. Misalkan. Ya itu mah nggak usah diomongin ke temen gue, yang ngapain ya, emang dia lupa aja. Jadi nggak usah diceritain, kayak gimana ya cara ngejelasin ke Radit kalau gini, kayak temen lu cerita tuh kayak pengalaman misalkan ke luar negeri, ke Jepang misalkan gitu, kayak. Gue cerita soal pengalaman ke Jepang. Iya, kayak apa namanya? Gue dulu pernah ke Jepang. Iya. Kayak ada, gue pengen ngobrol deh, ceritain. Iya. Pengen ceritain. Iya. Oke. Jadi kayak kemarin waktu lu ke Jepang, jadi gue biasanya nanyanya ke yang udah pernah ke Jepang juga. Biar kalau yang belum pernah ke luar negeri, jadi kita jadi kayak bragging. Ya, jadi salah jadinya kayak, apaan sih lu ngajakin gue ke rumah lu cuma buat dengerin lu abis dari Jepang gitu, kesana jadi kayak gitu. Jadi kalau yang udah sama-sama dari Jepang tuh jadi udah bisa pernah ngobrol. Jadi bisa ngobrol, jadi tuker referensi. Nah, pas banget. Kemarin gue kan lagi pengen ke Jepang tahun depan. Jadi gue sebelumnya udah pernah kan, tapi pas kecil kan. Pas kecil sama berapa 5-6 tahun lalu. Kayak kalau lu bilang pas kecil kayak nggak pas deh buat lu omongin. Karena kayak childhood gitu, kayak waktu gue lagi childhood. Nggak ngerti maksudnya? Ya kan lu masih kecil kan? Masih kecil. Sekarang juga. Iya, maksud gue itu. Jadi pakai pas kecil tuh kayak pas gue lebih kecil dari sekarang. Iya kan? Pas gue satu tahap setelah embrio gitu, boleh. Betul. Itu boleh. Ketika gue lebih pendek 12 cm. Iya, boleh. Itu boleh. Gue pernah ke Jepang. Nah, persis. Gue tuh pengen ke Jepang tahun depan. Nah, gue pengen tahu. Sama keluarga gue, sama Anissa, sama anak-anak gue, pengen tahu pengalaman orang yang
sudah pernah ke Jepang supaya gue tahu nih harus kemana aja. Nah, syuting podcast gue di kantor gue, ya udah dapat. Ya itu kan esensinya kan. Betul. Ya itu gue lakuin, tapi nggak di luar kamera maksudnya yang emang ya lu pengen ada apa ya? Lu pernah main The Sims kan? Pernah. Sosial, lu ngerti ada hygiene, ada sosial, ada fun, ada apa gitu kayak hunger gitu kan kayak untuk sosial kan pasti harus ada ngobrol kan. Kemarin tuh gue baru ngobrol sama si Awe, sama Andika, sama Randika Jamil, di Berisik kan. Si Awe nanya, lu lagi sering keliling podcast, dia bilang karena kemarin gue ke Bang Abdel, terus gue ke mereka gitu kan. Terus gue bilang ya ini cara gue bersosialisasi, gue bilang. Akhirnya gue ketemu ngobrol juga. Nice. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Gue sekarang lagi nggak ngapa-ngapain selain nyiapin stand up baru gue kan. Jadi sekarang ketemu teman-teman. Apa yang cerita sebelku? Kalau udah kan kemarin cerita. Ada lagi gue baru bikin cerita apa lagi? Ada pokoknya nanti kayak. Apa sih? Ya Radit melihat karir Radit yang begitu gemilang di umurnya dari belasan tahun. Enggak, gue jadi host seperti pada umumnya aja gitu. Iya. Maksudnya kalau mau promosi boleh gue jadi langsung jadi host. Enggak usah sih. Tapi gue akan ada stand up baru. Tahun depan. Dalam waktu dekat. Berarti tahun ini lah ya berarti ya. Tahun ini. Berarti kita akan melihat nggak usah digitu-gitu. Komedi-komedi Radit yang selama ini anjing Radit tuh makin tiap dari cerita cintaku jadi cerita sebelku jadi semakin emosional gitu. Dan akan apalagi nih emosi yang akan nggak usah. Radit itu sampai bikin special show aja tuh ada misahin emosi tau lo kayak nggak. Cinta, sayang gitu. Aduh, lambung sakit. Enggak, bukan Suca. Bukan Suca. Enggak masuk placement enggak? Enggak ada. Biasanya kan gitu. Ini program judulnya Salto kan? Iya. Salam tongkrongan kan? Iya. Gue mau bikin lu bangga hari ini. Apa? Gue slanker. Kenapa lu ketawa? Gini. Tongkrongan bro. Gini Bang Radit ya. Saya komika daerah jadi manggilnya Bang Radit. Gini Bang Radit ya. Kalau suka sama slang mah ya udah pasti ya. Tongkrongan iya pasti ada yang suka slang, cuman bukan berarti kayak lu suka slang kayak nih gue anak tongkrongan, enggak gitu cara. Loh, kan enggak soalnya. Ya. Gue kemarin ketemu si Soleh dan waktu gue cerita soal ini, soal gue slanker ini ke si Rais, dia nggak percaya setengah mati karena kata dia slanker itu anak tongkrongan dan gue nggak pernah nongkrong kan. Betul. Di hari ketika gue lagi di Campville, terus pas gue lagi nunggu di depan kafe, gue balik badan. Pas pintu masuk, ada Bim-Bim, Pak. Bim-Bim slang. Gue otomatis ngomong, Mas Bim-Bim aku ngefans. Karena memang gue suka banget slang. Nah ini yang gue gak pernah buka kemana-mana. Orang gak pernah tahu, orang gak pernah nyangka. Rais aja kayak, masa sih bang? Lagunya yang lu suka apa? Yang pas gue bilang ke Rais, kamu harus pulang. Itu old school, ya itu old school. Terus semua album 7 gue suka. Terserah, tau gak? Cepat. Itu old school juga itu. Poppy's Line Memories. Iya. Terus apa lagi tuh? Berarti emang kalau lu baru cerita sekarang kalau lu suka slang maksudnya? Gua udah lupa kalau gua suka lagu-lagunya slang. Sampai momen hari itu ketika gua kayak orang yang beda banget ketemu Bim-Bim. Gua kayak baru itu kan ada kru-kru gua juga kan? Iya. Ada krunya Nisa juga. Itu pada ngetawain gua. Karena baru pertama kali mereka ngelihat gue mati kutu, nggak bisa ngapa-ngapain. Starstruck gitu, Starstruck. Nya. Sama Bim-Bim. Karena memori lu, kalau dulu lu pernah suka sama slang itu muncul lagi. Tiba-tiba ketemu orangnya, kayak ditampol gue. Kayak das gitu. Mas Bim-Bim, aku suka banget sama Mas Bim-Bim. Gitu. Aku ngefans bang. Terus kata Bim-Bimnya gimana? Bim-Bimnya tahu lu nggak tapi? Iya, dia gue nggak tahu bahasa-bahasa apa enggak. Ya aku juga ini sering nonton filmnya gitu-gitu. Mas siapa? Mas Hanung ke lu. Enggak, siapa tahu dia juga kayaknya salah. Dia kayak ini siapa pernah nih? Lihat ada hubungannya sama film. Iya, kayak. Tapi apa ya? Apa orang kabel ya? Apa orang lighting? Apa roadman gua dulu ya waktu zaman-zaman slang zaman dulu chaos nih kayaknya dulu. Kayak dulu ada roadman segede dia deh gitu kayaknya sih. Tapi dia kenalin lu Raditya Dika enggak tapi enggak? Dia nggak nyebut nama sih, nggak nyebut nama. Cuman ada satu orang yang lagi ikut sama dia minta foto sama gua. Nah, cuman gua lupa nggak minta foto Bim-Bim. Kenapa? Apa yang membuat karena starstruck itu jadi lu kayak nggak nyesel banget gua. Nyesel banget.
Terus ini diem-diem ya. Gue nyariin di mall di Campville. Biar ketemu lagi terus kayak minta foto. Iya. Maaf Mas Bim tadi lupa gitu. Emang psikopat tau lu, Dit? Enggak, bukan. Kok jadi psikopat? Emang psikopat lah maksudnya. Di bagian mana psikopatnya? Iya, lu ngapain lu udah ketemu Mas Bim nih? Aduh, nyesel nih. Terus lu keliling nyari Bim lagi. Ya mau gimana lagi? Ya kan lu kan punya Puput, punya siapa gitu buat ngabarin manajemennya Bim biar main aja ke rumahnya Mas Bim. Slow dia mah. Lah nggak aneh ya, lah. Aneh lah. Ya aneh lah. Yep. Nggak aneh lah maksudnya. Ketemu ya, nih. Iya. Apa? Gue DM? Maksudnya nggak harus lu yang DM, maksudnya tim lu ketemu. Dia story gue emot api. Kan nggak mungkin DM dong, kasih reaksi dulu lah. Tipis-tipis lah. Iya kan? Ya bener kan? Iya bener. Cuman emang nggak gini. Apa ya, dia tuh kayak belajar bersosialisasi tuh kayak plek-plekan, plek-ketiplek. Nggak harus kasih emot api. Kan. Lu tuh nggak tahu perspektif Bim kayak gimana. Ya, dia ngerti. Ketemu orang, iya. Orangnya bilang aku ngefans banget. Pulang dari sana, terus gue DM, Mas Bim boleh main ke rumah nggak? Itu super aneh. Super aneh. Ya jangan minimal imut api. Iyalah. Ya bener sih dibanding Mas Bim posting apa di story-nya terus lu ketik nice gitu. Iya kan? Atau dia story. Itu lebih ngeri lagi anjing, nice gitu. Iya kan? Iya. Nice aku yang tadi. Ya nggak harus hari itu juga sih. Maksudnya kayak lu spare berapa hari, terus lu minta tolong ke Puput, kabarin ke manajemennya Mas Bim dong, gue pengen ngobrol gitu. Oke, gue ngabarin manajemennya Bim. Iya. Apa? Ya mau ngobrol gitu. Mau ngobrol. Boleh nggak? Soal istri gue. Nggak harus nih cerita itu gini. Temen cerita. Gini, cerita itu tuh nggak harus yang terjadi di keluarga lu, mungkin bisa ke isi kepala lu, misalkan kayak lu suka musik apa, terus kayak Mas Bim waktu itu gue denger lagu lu yang ini itu kayak terinspirasi dari ini, bener gak sih? Soalnya ini kayak ada kemiripan ini sama ini, kayaknya Mas Bim dulu pas bikin ini ada inspirasi gini gak gitu kan? Lu juga bisa ngobrol kayak gitu. Ya bisa sih, bisa, tapi gue ketemu dia aja, gue nggak bisa ngomong, cuman kayak aku ngefans banget. Gue kayak ini lagi. Radit gue gak pernah lihat begitu lagi. Makanya. Gak pernah kan Yuy? Kamu ngeliat aku gitu kan? Gue seumur-umur kenal Radit semua gak pernah orang begitu. ketawain gue bilang, Bang lu kenapa Bang? Gue kayak gitu. Orang, ini dia culun banget. Gue pas diajakin foto sama yang ikut dia itu. Kayaknya anaknya siapa gue gak tahu. Cewek kan? Yeah. Ada foto. Oh anaknya berarti itu? Anaknya ya? Yeah. Terus gue ngomong lagi. Aduh deg-degan lagi. Gitu, gue ngomong gitu. Aduh gue nyesel banget. Ke dia, ke depan dia? Enggak, ke udara. Tapi ada dianya nggak? Ada, semua ngeliatin gitu kan. Foto dulu, aduh deg-degan lagi gitu. Nggak ke siapa-siapa. Ngerti nggak maksud gue? Makanya pas lu cari Mas Bim di Kemang itu, nggak ada kan, emang langsung pulang, takut. Kayaknya. Takut. Lewat ini ya, lewat Avenue of the Star aja, lewat belakang gitu, kayaknya gitu. Atau enggak pokoknya ini asisten sama anaknya tuh semuanya naik mobil dia pakai kedi dulu muter. Kedi Kemang ya. Kedi Kemang iya. Gue bengong lama itu. Jadi gue sempet bengong dulu lama, mencoba memproses kan. Iya. Anjir tuh Bim lagi nih. Baru gue inget, belum foto. Oke, jadi Mas Bim ini ada fansnya. Ini ada Raditya Dika. Dia penulis Kambing Jantan, Cinta Brontosaurus, Mengejar Miyabi. Enggak, bukan gue itu. Bukan gue yang nulis. Sorry, Mas Radit, maaf. Goblok ya. Terus ada cerita Sebelku dan ada special show dia founder juga Stand Up Indo. Nggak usah dia punya rumah di Kemang. Nggak usah. Terus Ampera ya bener, Ampera gede banget. Nggak usah sekarang ada 2 rumah di situ. Mas Bim kalau mau main ke rumah nggak usah copot sepatu juga boleh. rumah saya biasa di. Mas Bim pasti copot sepatu lah. Dia pasti copot sepatu. Iya sih. Iya itu orang grassroots soalnya dia. Orang grassroots tuh pasti ke rumah manapun pasti copot sepatu, copot sendal. Betul. Cuma gue jadi, nah orang-orang itu pada nggak percaya karena katanya slanker itu nongkrong. Katanya gitu. Tapi beberapa teman gue yang emang suka musik doang pun yang nggak nongkrong, ya maksudnya dia nongkrong pun cuma jadi figuran. Hah? Jadi selalu ada dia, cuman nggak pernah kontribusi cerita apa, cuma kayak itu kayak dia megang gitar terus kayak
mau nyanyi lagu ini dong, dia yang tinggal gitarin. Ada. Lah, tapi itu kan nongkrong. Ya cuman dia nggak ada interaksinya, nggak aktif gitu. Yeah. Tapi itu ada juga yang emang doyannya musik dan emang explore musik, jadinya emang nongkrongnya ya sama hobinya dia sendiri. Nah masalahnya yang suka jadi salah orang kaprah itu soal nongkrong itu memang harus into di tongkrongan itu yang kadang-kadang suka jadi salah. Ya makanya kan gue juga nggak tahu. Nongkrong di Discord kan bisa. Ya, cuma dengerin orang doang. Ya kan, tuh bisa juga. Bisa memang, juga. Memang, iya bisa juga. Cuman kalau misalnya emang kelebihan dari nongkrong langsung tuh, jadi lu bisa lebih real time soal masalah-masalah kehidupan tuh orang nggak sempet bohong lah soal hal itu gitu, karena emang lu lihat mukanya, lu lihat ekspresinya, dan ini nggak mungkin bohong sih dia gitu. Ini ada pengalaman hidup orang yang emang pas dia, makanya gue suka banget kalau lu bawain penonton cerita sebelum cerita gue suka naik ke atas panggung kan. Sebenarnya itu nongkrong. Masa sih? Itu tuh nongkrong, itu tuh esensinya nongkrong itu. Karena dia cerita. Tapi persis nih kan gue datang ke sini. Dan persis lu respon yang lu kasih ke dia tuh kayak gue ke teman-teman, kayak anak-anak tongkrongan. Ada lu pakai act out. Masih sih lu ngeledekin dia, lu ngeledekin pacarnya, lu kayak gitu. Ya itu nongkrong begitu. Makanya lu sebenarnya tuh lu punya jiwa nongkrong itu, cuman nggak kelihatan aja. Gue ngelihat lu bisa nongkrong di situ, gue bangga gue sebagai mentor lu nongkrong nih. Tapi permasalahan sama nongkrong itu, kalau kita nongkrong, kita makan waktu orang lain. Artinya adalah dia harus meluangkan waktu untuk bersama kita. Itu yang gue nggak bisa, gue nggak enak gue. Karena emang esensi nongkrong emang meluangkan waktu buat satu sama lain. Tapi kan gue mikirin dia mungkin ada kesibukan lain. Ya kalau dia sampai datang kan emang berarti dia emang meluangkan waktu, Radit. Terus bubarnya gimana? Gimana cara lo menyudahi nongkrong? Iya kan? Gini, nggak enak banget itu. Kalau ada yang paling the best sih Pak Surya Insomnia ini. Kenapa tuh? Jadi kalau dia selalu bikin acara lah, maksudnya yang kita aja gitu, kayak nongkrong teman-temannya doang nih, nggak ada bikin konten, nggak ada apa gitu, kayak udah ngobrol aja gitu, menghabiskan evening bersama sama keluarga, sama dia, sama istri, sama apa segala macam ditumplekin lah sama dia semua. Terus kayak pas udah jam 12 udah yuk pulang. Jam 12? Jam 12 iya. Jam 12 malam? Iya. Apa itu feeling atau? Enggak, dia pulang yuk besok gue kerja nih gitu. Iya, itu maksudnya itu feeling dia kayak, cukup nih. Atau? Enggak, karena besok ada tanggung jawab lain gitu. Iya, tapi menghentikannya kenapa di jam 12 bukan jam 11.30, bukan jam 11.45. Ya apa itu feeling? Kayak, cukup. Iya udah, berarti udah pindah hari kan? Jam 12 itu udah pindah hari berarti. Itu patokannya? Iya. Oh itu patokannya, oke. Udah yuk gitu, yuk kita bubar yuk. Ya Pak Surya nanggung banget nih gini. Terus saya bilang kayak enggak. Saya orangnya tegas kalau urusan begini, nongkrong boleh tapi harus tahu waktu gitu. Dan kita sebagai orang yang nongkrong di situ pun juga ya emang benar besok orang dia kerja gitu. Kenapa enggak enakan? Kan lu selama ini kan selalu memaksakan, misalkan lu lagi ada obrolan yang menyenangkan dan lu sebenarnya suka dengan obrolan itu, tapi di sisi lain lu udah mulai capek, draining gitu kan. Lu tuh masih mencoba buat maksain. Iya. Sampai mata lu kriip-kriip gitu. Gue pernah lihat lu begitu soalnya. Di mana? Emang ada? Ada. Pas lagi nongkrong? Lagi nongkrong. Oh. Tapi lu ada mencoba. Emang iya ya? Iya, tapi lu bingung kayak, ya mungkin yang lu bilang kayak lu, gini gimana kalau udah nongkrong tuh nyudahinnya gimana, ya tegas aja. Bilang aja udah. Itu kalau berak. Mah, udah. Tadi katanya gitu udah. Kan. Iya bener, tinggal ngomong aja. Berarti kan ini lagi kumpul. Iya. Udah yuk. Iya. Udah yuk. Ya, udah yuk, gue mau istirahat nih, gitu. Tapi kan kita tuan rumahnya. Ya tahu, Ya karena... kan nggak enak dong. Ya itulah yang jadinya kebanyakan orang... Nunggu-nungguan. Tunggu-tungguan. Sebenarnya nunggu ada yang mulai. Biasanya tuh kalau misalnya lagi nongkrong, ada yang satu pulang, ada 3-4 orang ikut biasanya. Salah satu contohnya kayak gitu. Kemarin itu, gue jadi host. Buka puasa bersama di rumah gue. Oke. Isinya teman-teman SMA gue satu ekskul. Oke. Anak Palang Merah Ekskul. remaja. Oh jadi emang lu ekskulnya Palang Merah? Iya. Iya. Emang gak ngincer fame ya, gak ngincer punya banyak temen. Justru mau nurunin fame ya? Iya, kayak dengan masuk. Fungsional aja, berguna aja gitu. Kalau misalnya ada kenapa-napa, kita siap gitu. Iya. Ya, walaupun kita nggak dapet cewek paling cakep, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada yang sesak napas, ada yang pingsan, ya. kami rela gitu. Teh panas, teh hangat biasanya. Teh hangat. Iya. Teh hangat. Iya. Kita kumpul kan? Kumpul di rumah gue yang nge-host nih. Di rumah gue aja yuk gitu kan. Datenglah teman-teman PMR gue. Terus nongkrong kita Pak. Tapi istri gue manggil gue ke dapur. Apa?
kalian nggak ada masalah gitu. Enggak, kenapa? Wajar Anissa ngomong gitu sih. Kenapa? Iya maksudnya maksudnya kalau lu lihat tahu lu, maksudnya kayak emang kenapa dia ngomong gitu kenapa? Ya karena kita diem. Ya gimana bisa bang orang-orang nggak gaul satu ekskul orang. Ya tapi gimana? Ya, tapi gue senang. Iya maksudnya orang-orang anak-anak PMR tuh masuk PMR bukan pengen dapat temen, enggak pengen dapat ilmu baru. Ya, emang kalau ada kejadian yang darurat, apa yang harus saya lakukan? Bener kan? Tapi gue ngerasa itu valuable nongkrong kita. Gue belajar banyak. Gue belajar soal ini. Makanya Anissa nanya. Teman gue. Kamu ada masalah gak sama mereka? Jadi nongkrong bukber. Gila, bukber itu adalah nongkrong paling berisik biasanya. Nah, iya, gue belajar. Temen gue itu ada bekerja di risk management sebuah perusahaan. Dia ceritain, kita kalau misalnya mau berangkatin karyawan itu pesawat harus pisah. Karena, gimana tuh risk management tuh gitu. Jadi kita kan bisa kan ngobrol. Ya tapi maksudnya bisa ngobrol ke situ kan, gak harus ngomongin istri kan. Iya, tapi bener, itu seru. Apalagi teman gue bagi-bagi vitamin. Guys, gue bawa ini aja ya, multivitamin. Silakan. Gila, emang berarti esensi PMR-nya masih dapat sampai berapa puluh tahun setelah itu ya. Tapi Anissa agak nyesel karena kita kan ini buka puasa. Di nasi biryani kali ya. Pesenin ada ayam, ada kambing. Yang kambing nggak disentuh. Kenapa? Kolesterol semua. Mereka? Iya, nggak berani kolesterol. Pak, 40 Pak umur kita Pak. Iya. Gak maksud. Terus dia bingung gitu. Kambingnya nggak di ini nih. Iya kan teman-teman gue udah. Sadar kesehatan semua ya. Maksudnya datang bawa vitamin. Enggak, gue nggak pernah seumur hidup gue bukber sama temen-temen ya reuni apa gitu ada yang datang kayak bagi-bagi vitamin, nggak ada anjing. Itu ekskul lu nggak, maksudnya ada anak basket, anak bola gitu nggak di waktu bukber itu, nggak ada kan? Enggak, karena kan ekskul kita ini ekskul gua bukan ekskul bola, bukan ekskul basket, ekskul gua PMR. Jadi maksudnya lu punya kali temen di luar dari PMR itu? Tapi kan gue ngapain datang ke bukber ekskul basket? Nggak, ngajakin salah satu teman lu yang dari ekskul lain buat yang lu tahu, yang lu kenal buat datang ke bukber itu kan bisa juga kan? Kita nggak satu ekskul. Kenapa kita harus ngajak ekskul lain? Ini kan acara ekskul kita, Pak. Iya, ya ngerti sih. Nah, terus tiba-tiba ada ekskul lain. Nih ekskul PMR bukber. Iya. Tiba-tiba, nanti si Adrian datang ya. Dia kan ekskul basket. Gak ada. Udah gak ke situ. Enggak, lu baru aja negesin kalau umur lu tuh semua tuh 40, masih ada hal-hal kekanak-kanakan kayak gitu sih. Maksudnya kayak, enggak, dia kan apaan sih anak bola? Enggak, itu kayaknya lu SMA. Kalau lu SMA, iya boleh lu kayak gitu, kayak yang beda ekskul gitu. Ngapain sih orang ini lagi nongkrong anak-anak PMR, kenapa ada anak bola di sini? Itu boleh, karena emang masih SMA gitu. Lu nggak ngerti, Us. Ngerti gua. Enggak. Gue aja lebih seneng ikut bukber ekskul PMR. Karena gue tahu itu gue udah pasti nyambung. Kalau bukber angkatan, lu nggak se-excited itu. Iya, walaupun gue pasti ketemu temen yang gue kenal. PMR. Ya either PMR atau emang teman sekelas lah. Iya. Teman sekelas atau segala macam. Tapi mereka pasti bikin circle sendiri. Tapi kalau ekskul PMR, gue tahu gue pernah bareng mereka. Pas ujian plat A tuh kayak kita bikin mitela, bikin pandu, ujian plat B dan lain-lain, itu gue ada sama mereka. Kita setiap kali misalnya pulang sekolah, kita ada di pos PMR itu, saling ngobrol, ngisi buku PMR, pakai dari untuk dengan ucapan, tau gak lo, dari angkatan ini. Kita ada di situ. Bandel nggak sih anak-anak PMR dulu? Bandelnya ngapain sih? Maksudnya mereka ini? Gue pengen tahu aja. Maksudnya gue PMR sih nggak ada ya di ekskul gue nggak ada PMR nggak ada. Bandel maksudnya bandel tuh gimana? Iya maksudnya bandel anak-anak basket kan misalkan kayak pura-pura latihan padahal nongkrong kemana, bolos kemana gitu. Bilangnya tandingnya padahal sore tapi jadi izinnya dari pagi jadi bisa izin seharian nggak sekolah gitu. Bandel ya. Bandel paling sempat ada mitela hilang. Tahu kan mitela buat tahu, mitela itu. Wah, itu kita diam-diam kita beli mitela baru buat gantiin itu. Itu baik. Tadi itu bukan bandel, itu tanggung jawab. Bener, itu bertanggung jawab. Tapi kan kita nggak ngaku kalau itu hilang. Iya kan? harusnya kita kan nggak ngaku. Kalau lu ngaku, jadi standarnya tuh kalau lu ngaku abis itu lu gantiin itu baru nggak bandel. Tapi karena lu nggak ngaku, tapi lu diem-diem beli yang baru, itu jadinya bandel. Iya, pembina kita, kakak kelas kita nggak tahu kalau itu mitela hilang.
pas udah diganti pun dia nggak ngeh. Nggak tahu. Aduh, ini gue cerita lagi. Ini kenapa? Terus Tapi itu kan orang akan apa Radit? Terus udah. ya enggak. Kayak berarti kan itu ada sebuah kebohongan. Ada sebuah kebohongan yang gue tutup-tutupin selama 20 tahun. Ya akhirnya gue bongkar. Gue bongkar di sini. Ya kan? Ya dong. Itu kan kebohongan yang Iya maksudnya. kebohongan yang seharusnya nggak gue ceritain. Enggak, lu ngaku atau enggak, selama itu digantiin ya udah. Maksudnya tuh enggak. ya. Berarti kan artinya kita dikasih tanggung jawab untuk Bener. jaga mitela itu. Betul. Tapi kita nggak jaga. Iya. Kita hilangin. Iya. Dan alih-alih kita ngaku bahwa kami ngilangin Kak. Enggak. Diam-diam kita berkomplot membeli mitela baru tanpa sepengetahuan kakak kelas dan pembina PMR kita. Ada di situ. Tapi kita kompak, nggak ada yang ngaku, nggak ada yang tiba-tiba. Gue kayak hati gue nggak tenang deh. Gue bilang deh ke Kak Putu. Kak Putu. Iya nama-nama. Beneran. Sampai inget masih. Iya Kak Putu. Iya Kak Putu bener, salah satu senior gue. Kayak gini, Radit ya. Gue tuh kepikiran kalau anak-anak PMR tuh pasti banyak betadin, banyak apa kayak perban-perbanan gitu, bikin mumi-mumian gitu kayak lu ngabisin perban buat bercanda-bercanda, aku jadi mumi atau enggak kayak ada apa? Ngabisin perban. Iya, terus kayak minuman padahal betadin isinya kayak lu mau sirup marjan enggak gitu kayak pas apaan nih gitu. Gitu kayak itu bandel yang gue kebayang anak PMR gitu yang gua bayangin. Kalau orang sakit gimana? Dia minum betadin. Nggak lu bayangin ya dia minum betadin? Iya. Terus kan sekolah gua, ini terus terang aja ya, Iya. pada zaman itu. Setiap hari Jumat tawuran. Kalau kita pakai perbannya jadi mumi-mumian, ada yang kebacok. Ya kan? Iya. Terus mana perbannya? Tadi dipakai jadi mumi, Kak. Lu bayangin nggak? Iya, Iya kan? Ya 70 pasti, iya. Nggak, bandelnya tuh harus punya batas, Us. Keren. Loh, iya dong. Nggak, iya dong. Nggak, logis dong. Jangan sampai kita nyelakain orang. Gila. Jangan sampai kita nyelakain orang, Ini anjir. ceramahin Radit anjing. Nggak, beneran. PMR penting loh. Nggak, tapi setelah gua cerita Tawuran. begitu, iya. Dan Tawuran. berarti lu standby berarti kalau lagi begitu. Kalau hari Jumat, Iya. ya standby. Tergantung yang lagi jaga. Oh, ada piketnya ya? Iya ada ganti-gantian gitu. Tapi ada giliran lu yang emang standby buat yang kena Secara formal enggak. Tapi kita hari Jumat biasanya pulangnya kita lamain. Takut ada teman yang luka apa segala macam. Tapi nggak secara formal. Keren. Ini tuh kalau misalnya di apa ya di kayak di Crow Zero gitu yang di apa tawuran-tawuran yang di Jepang itu film-film Jepang gitu kayak ini tuh divisi yang support yang nggak pernah kelihatan. Makanya hero gue Rafaela kan di Mobile Legends. Karena Gue suka nyembuhin orang. Pengalaman. tapi gue percaya semuanya ada ininya sih, ada hubungannya sih, Dit. Tahu nggak? Waktu ini udah lewat ya. Iya. Jadi gue bahas aja. Udah lewat. Gue yakin zaman sekarang juga udah enggak. Iya. Kelas 1 gue digamparin dulu. Kelas 3 gue jadi senior bareng teman-teman yang lain. Gampar. Gue anak kelas 1 belum pulang, gue suruh ke ruang PMR. Nanti lo ditarik sama Senior. kelas 3 ngobrol di dalam aja. Jadi gue taruh di ruang PMR. Keren. Karena gue tahu rasanya ditamparin. Jadi lu tidak pengen mengulang. Baru gue tampar dia. Enggak. Kalau seandainya digampar-gampar sama Radit juga kayak nggak mungkin. Bang, ini Bang gue ajarin Bang gampar tuh nggak gitu Bang. Gini, ini gue respect nih Bang lu sama lu ya karena lu bawa gue ke ruangan ini nih. Bang, kalau lu mau gampar gue gini Bang gitu, jangan gini doang gitu kayak. Kalau gini mah sosok kan kayak ya sosok lah gitu kayak ini gampar tuh begini Bang, pakai ini dorong sini. Iya gini kan gitu. Enggak Bang, gini Bang gitu. Gue kebayang. Enggak, tapi itu kan termasuk bandel juga sebenarnya kan. Sebenarnya bandel enggak, maksudnya di sisi lain gue yang gue amazed dari cerita lu sebenarnya adalah lu tahu nih PMR ini nggak keren gitu. PMR ini tuh bukan buat lu nyari sesuatu hal yang bakal dikenal apa gitu. Cuman ternyata fungsional sekali ketika emang lu tahu kegiatan atau rutinitas sekolah lu seperti apa dan lu nggak dapat kerennya dengan di depan bawa BR apa segala macam gitu. Tapi lu ada temen yang luka segala macam lu tapi pernah ada yang luka terus lu bantuin gitu ada? Kalau gue pribadi enggak, tapi gue sempat sibuk banget nanganin orang-orang kesurupan.
Ini beneran. Ini beneran. Lu bisa apa, Dit? Maksudnya kayak nenangin. Udah ya. Udah. Ya kan gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bener. Udah ya. Gitu. Iya. Enggak doain apa gitu? Gitu. Ada yang doain, ada lagi. Anak Rohis. Anak Rohis. Oh, PMR menenangin aja. Iya. Tahu nggak epicnya apa? Apa? Jadi ada satu masa di sekolah gue. Itu kesurupan massal. Dibawa ke ruang PMR. Di ruang PMR makin parah kesurupannya. Ternyata selidik punya selidik. Portal dunia setan ini ada di ruang PMR, Pak. Oh, jadi itu nyebabin lu jauh dari agama, Dit? Gubrak. Waduh, gubrak. Bukan itu. Gubrak. Artinya adalah, kami ngebawa mereka ke ruangan ke pusat setannya. Itu epic. Satu ruangan ada 5-6. Teman-teman PMR itu kayaknya sebenarnya kayak punya kekuatan paranormal sebenarnya. Cuman mereka bingung mau masuk ekskul apa. Akhirnya PMR tuh kayaknya paranormal deh. Jadi kayak paranormal. PRM kan jadinya kan. Cuman karena buat nutupin ekskul ini jadi kayaknya MMR-nya ditukar gitu kayak sebenarnya paranormal. Cuman jadi kayak pamarormal. Iya. Gitu kayak. Iya. Ya gitu. Ekskul bayangan ya. Ekskul bayangan gitu. Iya. Tapi kalau itu dijadiin film lucu tau, Dit. Jadi kayak ada sekolah yang suka berantem. Tapi ada satu ekskul tuh yang PMR yang sering dikata-katain, culun. Tapi mereka tuh selalu ready gitu kalau misalnya lagi. Tapi lu dari tadi bilang, nggak keren. Emang nggak keren? Gue ngerasa keren dulu. Gila, ini apa yang ngebuat lu misalkan kayak, misalnya nih ya, kayak gue mau ikut taekwondo karena waktu lihat demo ekskul, kan suka ada demo ekskul tuh waktu kita kelas 1 kan. Kayak taekwondo matahin kayu, putak. Wah, ini gue pengen jadi taekwondo nih. Lihat anak-anak basket, wah tanggilnya boleh nih, apa yang jadi anak basket aja gitu kan. Kan susah tuh nunjukin skillnya anak basket, atau enggak yang gini-gini deh. Yang anak bola juggling. Tahu, juggling. Ya, kalau anak PMR apa yang ngebuat lu kayak anjing, PMR keren banget apa? Oke. Soal demo ekskul ya. Ya. ada lagi ceritanya. Enggak, ada dong, ada. Ada demo ekskul. Ketika lagi MOS, semua ekskul demo. PMR demo juga. Jadi ada orang lagi dipalak di bis, terus dia jatuh, aku sakit. Langsung datang, PMR 70. Siap, datang bawa tandu. Kalau gitu sih mukanya sih. Itu keren. Keren, mereka bikin tandu. Real time bikin tandu, Pak. Iya. Tapi kenapa gue masuk PMR? Oh, real time dari bambu doang itu terus dari kayak bambu doang. dibikin. Ada sketsanya ya. Jadi kayak pertama ada dipalak di bis terus jatuh gitu kayak PMR 70 terus kayak enggak, lu datang belum prepare tuh juga goblok sih maksudnya kayak datang. Nah, berarti kan kalau itu tandu dipisah-pisah kan kayak orang mau tawuran kan, ada yang megang bambu, ada yang megang tali segala macam kan? Ya kan misalnya di ruangan ya lu bikinlah skenarionya. Apalah di sekolah itu tidak ada tandu, hanya ada tanaman bambu dan tali panjang. Ya itu yang kita pakai, ceritanya kan gitu. Jadi ceritanya apapun yang terjadi ada anak PMR bisa menolong. Tapi gue tidak terpincutnya gue kepincutnya bukan di situ. Di situ masih drama gitu ya kayak. Bukan. Apa? Karena dari awal masuk SMA 70, gue udah tahu gue mau masuk PMR 70. Karena sebelumnya di SMP gue PMR. Ya itu mah nggak usah kepincut, itu mah nggak, berarti SMP-nya kepincut masuk PMR kenapa? Waktu SMP-nya kenapa? Nah itu gue lupa tuh. Gue gimana gitu ceritanya, tapi gue aktif gue PMR SMP Tarakanita 1. Nggak, aktifnya PMR tuh berarti lu mendoakan orang celaka kan? Berarti sudah nggak langsung kan? Kan nggak ada tawuran di SMP. Apa anak-anak PMR tuh kayak ada seksi kecelakaan, terus kayak pas biar ada anak-anak ada yang jatuh, terus kayak lu jadi bisa aktif gitu. Kayak kan gue nggak pernah tahu. Gue tuh kayak ngerasa penting, Gus. Gini lo harus dengar. PMR tuh kayak penting Mas Radit gitu. Penting, Us. Penting, Us. Kan upacara. Iya. Kita di belakang. Iya. Ada yang kelingan. Mau pingsan. Oh, jadi penting, Us. Ada rasa itu, Us. Ada rasa, gue penting nih. Itu, Us.
Jadi Iya kan? walaupun Iya kan? sebenarnya dia gini-gini ternyata dia penjahat kayak Ya kan mana ada. gitu kan lu. Enggak dong, enggak. Lu nggak pernah nonton anime sih. Biasanya kalau udah begini tuh biasanya mau ngeluarin iblis di dalam dirinya. Iya, Cuman tapi kan enggak. cuman di saat lu jadi PMR tuh jadi lu tahu ciri-ciri orang yang lagi pusing, pengen pingsan tuh lu tahu ciri-cirinya. Tahu. Oke. Tahu. Karena dia pasti udah kayak gini nih. Kayak gini terus udah gitu. Terus kita kayak baris 4 kolom 2 kayaknya ada pingsan. Oh, sampai udah tahu koordinatnya Iya. kayak baris 4. Baris 4 kolom 2. Ada mau pingsan gitu. Oh ya itu kemarin minggu lalu juga kayak gini. Lu bikin teh, gue samperin dia, gue tanya. Sini. Gitu. Keren Pak. Enggak, tapi tai Pak, banget. keren Pak. Nggak. Lu nggak ngerti sih. Misalnya ada mitigasi bencana gitu ya. Pokoknya lu udah siapin alat pelacak ini, lu ini. Lu siapin teh. Lu nggak ngerti. Lu nggak ngerti. Iya, gue tahu semua kecelakaan di Indonesia tuh pasti tabrakan motor lah. Orang lagi muyung, lagi habis kakinya patah juga. Bang, di bang teh dulu, pasti ada begitu. Emang teh gue tidak meragukan mujarab teh, cuman kayak dengan gaya lu yang keren itu kayak Keren banget. Karena kita berasa penting. Tahu nggak pas gue kelas 3? Gue sering jaga UKS kan. Iya. Di sekolah kan. Banyak yang nanya soal penyakit Pak. Ke kita Pak. Kak aku pusing Kak. Oh itu kayak Panadol deh. Gitu. Ngerti ya? Ngerti gak sih? Tapi gue ditanya Pak. Lo ketawa sih? anjing gua. Udah lama gua gak ketawa sekencang ini anjing. Apa sih? Enggak, gua gak suka dari tadi tuh. Apaan? Enggak, dari tadi tuh ekspresi yang lu kasih tuh ya. Ekspresi yang lu kasih tuh kayak kan lu bilang kayak gue tuh ngerasa penting banget itu. Dan itu kerasa dari apa ya? Iya emang iya. Emang iya. Enggak, mata dan mimik raut wajah lu tuh kayak Kak, aku kayak pusing deh. Pusing ya? Panadol itu. Iya. Anjing. Ya, Enggak harus Radit muka-mukanya. Bukan. Gua pada saat itu ngerasa itu memang penting. Emang iya, Emang iya. Cuman enggak lu ngasih misalkan kayak obat. Ini obatnya aku sih ada sih sebenarnya nggak ada di warung. Jadi ini obatnya emang obat pusing yang aku beli emang buat teman-teman di sini gitu. Gue kira tuh bakal kayak gitu. Kalau itu kan kayak Panadol. Kak itu ada di warung. Iya, tapi Panadol. Enggak. Gitu. Kita nyetok di UKS. Ada. Gila dilawan perusahaan. Dapur umum. Lo pernah nggak SMP dapur umum? Dapur umum nggak pernah sih. Nggak pernah kan? Bawa-bawa kompor, masak, buat warga. Buat warga sekitar SMP. Iya, either di sekitar SMP, either di komplek lain, either di orang-orang yang mungkin nggak punya akses ke makanan yang sehat. Iya. Datang kita, ada yang bawa kompor. Kita meeting dulu. Lo bawa kompor ya? Oh, jadi ini adalah asal muasal kenapa lu sering bantu komika ya? Kenapa jadi ke situ? Lah iya bener dong. Maksudnya karena lu tahu ciri-ciri orang mau jatuh gimana, orang mau pingsan gimana kayak ini kayaknya karirnya mau jatuh deh kayak lu tarik gitu. Kayak ini kayaknya orang linglung deh, nggak tahu mau kemana gitu. Ya, lu ikut aja sama gua gitu kayak. Nggak, tapi lu sampai nggak masalahnya sampai lu pemilihan hero lu di Mobile Legends aja lu pilih Rafaela, berarti kan ada apa ya? Ada role yang sebenarnya pengen lu tetap laksanakan dimanapun itu, mau di game, mau di PMR atau dimanapun yang kayaknya sensitivitas lu ke penyakit ya atau orang jatuh gitu kayaknya lebih aware gitu. Gue seneng jadi support aja. Gue dari SMP mulai PMR itu. Dan gue ngerasa itu dunia gue. Being support. Enggak, ya itu PMR. Iya. Terus ya pas upacara, gue ngerasa kayak, wah gue penting nih gue gitu dulu. Tapi anak PMR ada yang pusing juga nggak? Maksudnya kayak padahal anak PMR yang harusnya dia jagain tapi kayak, ada aku kok kayak duluan ya, kayaknya aku mau jatuh gitu kayak ada. Karena kan lu udah tahu duluan kondisi badan lu. Oke, gue jadi inget nih. Gue tahu kenapa gue masuk PMR waktu SMP. Kenapa? Karena gue pas upacara itu yang pusing. Jadi gue jadi bisa di belakang. Kayak All Might, kayak cerita anime itu. Gimana tuh? Iya, maksudnya gara-gara dia diselamatin sama hero, terus jadi dia pengen jadi superhero. Gara-gara dulu ditolong sama hero itu gitu. Gua nggak ditolong tapi. Jadi? Maksudnya dengan logika gue sendiri, wah kayaknya kalau gue jadi PMR, gue bisa di belakang. Jadi ini, meneduh-neduh. Ada pohon.
Tapi di sisi lain ada Raditnya juga sih yang itunya ada Raditnya. Iya. Maksudnya tadi tuh kayak Too Good To Be True gitu kayak cuma ngelihat gerak-gerik orang pusing gitu kayak itu di baris 2 kalau 4 tuh kayak enggak gitu Too Good To Be True kalau cuma itu aja alasannya. Ternyata kalau itu gua lega sih, Dit. Maksudnya kayak lu. Tapi gue emang gak tegaan sih. Kayak di SMP itu kita ada jurit malam kan. Jurit malam terus dikerjain yang aneh-aneh gitu loh, disuruh nyari semut namanya Nario misalnya. Ya dikerjain anak-anak SMP gitu lah. Iya. Nah pada gue kelas 3, gue tuh nggak bisa tega. Gue pokoknya nggak bisa tega gue ke junior. Ngerjain begitu tuh? Iya. Jadi gue kadang suka misalnya kayak dari satu pos ke pos yang lain, itu kan posnya panjang, sedangkan mereka ketakutan. Gue suka diem-diem nyamperin. Karena lu terlalu effort di SMP dan SMA kayak gitu, jadi pas kuliah dan kehidupan setelah itu hilang tuh yang kayak gitu tuh. Yang kayak sini deh nongkrong sama kita aja gitu. Tapi kan gue nggak nongkrong itu. Kan Iya. nggak di hutan gue. Iya, cuman kan maksudnya lu ngajakin orang ke safe house Oh kan. iya. Iya ke pos berikutnya. Iya kan, ke safe house lah intinya, ke safe post gitu. Iya. Iya kan? Iya. Iya, sama seperti apa yang lu lakukan kan sebenarnya sekarang gitu. Iya. Iya, kayak wah nih udahlah sini aja di safe post sini aja daripada kemana-mana sini aja kesini aja gitu. Ya mungkin sih. Cuman gue inget satu cowok nolak gue waktu itu. Jadi dari pos ini. Anissa lu tahu nggak cerita Nggak, soal bukan ini? ini. Bukan soal itu. Nggak pas jurit malam. Nggak, Anissa harus tahu loh. Iya. Maksudnya Anissa harus tahu loh, Iya. lu pernah ditolak. Enggak, ini di pas jurit malam. Pas jurit malam si cowok ini. Ya kan itu momen yang pas kan sebenarnya. di hutan, di sepi ya. Ada WC rusak lagi. terus. Nah, jadi di pos ini ke pos ini. Junior berarti kan itu junior. Dia jalan cowok nih. Terus gue bilang, gue masih inget nih di kepala gue, sini aku temenin aja ya. Soalnya kan di situ jauh tuh, takutnya nyasar gini-gini. Saya bilang, enggak kak, aku udah dititipin pelindung. Dia bilang. Jadi kakek aku tuh selalu ikut aku, dia ngelindungin aku. Dia bilang, oh iya, oke. Ingat gue tuh momen itu. Terus lu lihat kakeknya? Enggak. Cuma gue pertama kali buat ngerasa kayak, ih ini keren juga ya. Maksudnya kayak ada orang yang dilindungin gitu. Kenapa sih? Lu percaya sama kayak gitu-gitu? Ya pada saat itu Pak. Kan kalau sekarang kan gue mikir lagi. Ya nggak percaya kan kalau sekarang? Sekarang ya tergantung sih. Tergantung beneran selamat atau enggak. Oh, cuman dia waktu itu nolaknya gara-gara sudah dilindungi sama kakeknya. Iya. Keren juga tuh bocah tuh. Gue inget tuh. Sama anak PMR, gue lumayan sering nongkrong tapi dalam konteks di pos aja, ngobrol di pos gitu loh. Apa yang diobrolin anak PMR? Biasanya kita seringnya nulis di buku, abis itu kita iniin bukunya. Kayak buku komunikasi, bukom ya? Nggak ada, orang nggak punya buku komunikasi, ada mulut komunikasi. Bukom, nggak ada kok dulu, pas SMA. Bukom namanya. Nggak tahu, mungkin yang seangkatan sama Radit boleh lah. Iya, nih ada teman-teman yang nggak, cuman gue nggak pernah lah nulis apa terus kayak teman gue baca. Iya, bener. Terus teman lu nulis lagi. Mending ngobrol nggak sih, Dit, kayak ngomong aja. Kan selisipan Pak. Misalnya gue nulis kayak, Uus jangan lupa ya, hari Minggu kita nongkrong bareng atau pergi kemana. Tapi kan Uusnya nggak ada, Uusnya lagi kelas. Ya kan? Habis itu Uus dateng nih ke pos. Buka bukom kan. Wah si Radit ngingetin gue hari Minggu. Oke Dit, kita hari Minggu kayak gini log ya, kayak log gitu ya? Log tuh apa? Log, ya log, jurnal log gitu. Logbook jadi, gitu? Logbook ya, kayak. Itu namanya bukom. Oh lu nggak pernah punya? Nggak. Karena lu udah di zaman SMS kan? SMP iya, SMS. Lo SMS. Zaman itu ada SMS juga, tapi masih dikit yang pakai dan masih bayar. Lu udah pakai dong pasti. Hah? Lu udah pakai dong pasti. Udah pakai. Keren emang. Kok bisa lu punya sih? Dit, maksudnya dari orang yang lain pada belum SMS-an lu udah punya SMS? Orang tua kaya, Pak. Itu dia. Itu kan lo mau. Itu lo mau kan? Itu yang aku mau kan? Terima kasih Radit ya, Kak. Terima kasih. Aku menginginkan itu. Aku memang berharap jawaban itu. Terima kasih. Gua kasih. Cuman oke, ini tadi cerita PMR kita udahin aja. Karena gue mau nanya, tadi kan dia tadi ngasih apa nih terakhir lah ya, maksudnya terakhir tuh Radit cerita kalau dia ternyata slankers. Ya kan? Laporan. Oke, apalagi yang harus gua tahu, growing lu sebagai tongkrongan apalagi? Baru hari ini terjadi. Apa? Gua ngejokes di grup WA orang tua murid sekolah anak gue. Diapresiasi gue sama Anissa. Nah, WA grup ini bukan sembarang WA grup. Ya. WA grup ini adalah sekumpulan orang tua murid di sekolah anak gue. Di mana kita satu band. Gue gitar, Pak.
Jadi nggak semua kan, Nggak cuma semua. beberapa aja. Iya. Terus pada ketawa, pada apresiasi. Ada yang ngirimin emoticon nangis-nangis gini, nangis ketawa. Tahu nggak lo? Iya, tahu. Terus gue ceritain ke Anissa kan, tadi aku ngomong gini di grup, dia bilang, ih kamu hebat ya udah bisa ngejokes di WA grup, dia bilang gitu. Gila. Anissa loh yang hidup sama lu bertahun-tahun gitu, mesti ngeliat growing itu kayak, berarti kan emang sebelumnya 0 kan maksudnya. Ya kan sebelumnya ngapain kan? Iya. Ngapain kan? Iya, benar. Terus apalagi setelah itu apalagi bisa ngejokes di WA group apalagi? Bisa ngejokes di WA group. Gue mulai ikut hal-hal kegiatan yang berkumpul. Kayak misalnya tadi bikin grup band buat tampil di acara anak gue. Oh, orang tua murid tampil ya. Orang tua murid. Apalagi ya palingnya, baru itu doang sih. Motor gimana? Terakhir kan motor lu kacau banget tuh. Ya, gue udah bisa naik motor listrik. Wih. Kemana? 20 meter. 20 meter ada nggak, Yui? Lebih kali ya? 35 kali ya? Enggak, lu nambahin dari 20 ke 35 juga nggak nolong apa-apa, Raditya Dika. Radit nggak nolong apa-apa, dari 20 ke 35 nggak ada. Tapi gue jadi tahu kuncinya. Apa? Bahu relax, Pak. Emang iya? Ya, iya, makanya kan gue baru tahu. Kemarin kan waktu itu kan gue bilang, Dit, udah pokoknya digas aja. Pokoknya badan yang penting tegak aja dulu. Ya kalau lu badan bongkok kayak gini kayak balance susah. Kalau lu agak tegak terus ininya di sini nggak lurus ya. Kayak badan relax begini udah gitu. Dia kan nggak bisa begini dia nih. Iya. Gitu. Akhirnya gue bisa gitu. Cuman ini salah di yang dibonceng kali ya. Waktu itu gue bonceng Rais. Raisnya nggak bisa jaga keseimbangan. Raisnya kayak kanan jatuh. Kiri. Enggak, dia kayak gini kiri. Tapi jatuh. Jatuh enggak lah ya kita ya kemarin ya. Aman kok. Cuman gue jadi kayak harus numpu pada kaki kanan gitu kayak gitu. Ngerti? Gak jatuh jadinya. Gak jatuh. Tapi lu udah punya refleks itu. Iya, tapi ini masalahnya gara-gara Rais. Tapi emang iya kalau emang boncengan sama orang, terus orang yang nggak bisa diem apalagi yang lebih gede, emang ngaruh. Iya. Emang ngaruh. Tapi gue juga jadi belajar rahasianya itu harus digas. Jadi motor ternyata harus di... Betul. Ya kan? Jadi kalau misalnya udah mulai agak oglek digas. Digas aja. Iya, digas aja biar dia dapat keseimbangan dia lagi. Iya. Keren. Tepuk tangan buat Raditya Dika deh. Nice. Tapi berarti yang terakhir motoran ada faedahnya berarti ya, ada. Yang sama lu? Udah lupa sama sekali sih gue. Ya, aduh, enggak lagi. Cuman lebih ke ini aja kayak gampang naik motor ini ya. Karena motor listrik lebih enteng. Iya, kayaknya itu. Iya, lebih enteng. Kalau emang gue juga salahnya itu emang Vespa gue yang GTS itu emang berat agak ya? lebih berat dibanding Vespa yang 125, 150 yang lain gitu. Primavera gitu-gitu emang dia lebih berat. Gitu. Jadi ya itulah dia salam tongkrongan kali ini bersama Raditya Dika. Next mau ngapain nih? Hah? Apa gua? Ini kan salto nih gue mau bikinnya jadi kayak ganti-gantian. Next nanti gue pikirin ya. Iya. Gua akan ngasih lo sesuatu yang pasti lo bangga kalau lo ngeliat gue. Boleh kegiatan, boleh apa, bebas. Oke. Jadi kayak ngikutin tongkrongan lu sukanya nongkrong di mana, lu abis itu ikutin tongkrongan gua. Kayak gua suka nongkrong di mana. Oke, gua bawa lo ke tongkrongan gua ya. Iya. Gua bawa lo ke anggota band gue ya. Iya. Iya. Kan waktu itu kan sempet yang terakhir yang kita. Tapi lo harus seru. Gila banget. Ya enggak, kan siapa tahu kan. Wah, anjing, gila. Tapi boleh. Thank you Radit udah wanti-wanti gue. Jadi gue prepare, gue prepare. Iya, oke. Gue datang prepare. Gue sebagai bapak-bapak di WA grup lain kan saya juga harus ngasih unjuk kalau di WA grup gue seru juga ada gue gitu. Nice. Ya. Ya, oke. Jadi teman-teman, thank you yang sudah menyajikan salto kali ini sama Raditya Dika. Kita akan melihat nongkrong berikutnya sama dua bapak-bapak ini. Jadi terima kasih Bapak Radit. Oke.